Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Adiningsi dengan nomor NRP 50123111070. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari pekerjaan saya perihal AI seismologi. Ini nomor 2, di mana soal yang A itu adalah hitung theoretical amplifikasi untuk 2E per EN plus FN dan 2E per 2EN. Nah, ini adalah hasil dari grafik yang sudah diplot. Nah, dari hasil grafik tersebut, kedua kurva, biru dan merah, menunjukkan frekuensi resonansi yang sama. Frekuensi resonansi ditentukan oleh parameter fisik lapisan tanah, Fs dan H. Di Fs-nya 300 dan 600 dan hanya 20. Pada grafik frekuensi resonansi terjadi sekitar 3-4 Hz. Nah, untuk perbedaan aplikasi 2E per EN plus FN, yaitu di kurva biru ini, yaitu nilai amplifikasi gain lebih tinggi karena adanya gelombang pantul FN di batuan dasar. Nah, untuk perbedaan amplifikasi 2E per 2EN, yaitu yang kurva merah, nilai amplifikasi gain lebih rendah, yaitu mengasumsikan EN sama dengan FN, sehingga misalkannya dengan 2EN, disebut penyederhanaan yang sering digunakan dalam analisis downhole, yaitu membandingkan permukaan dengan sensor yang dipasang di bawah tanah. Nah, untuk soal yang nomor 2, yaitu tentukan pula amplification faktor 2E per 2EN dengan diganti E1 dan E2-nya 5% dan 15%. Nah, ini untuk hasil dari E1 dan E2 5%. Nah, ketika didamping menjadi 5%, energi gelombang yang terserap atau hilang di setiap lintasan menjadi lebih besar. Nah, pada grafik tersebut juga menghasilkan respon frekuensi yang lebih landai. Peningkatan damping 5% menyebabkan penurunan nilai puncak amplifikasi. Nah, untuk E1 dan E2-nya 15%, nah hasil grafik ini apabila didamping menjadi 15%, faktor amplifikasi gain semakin rendah. Nilai yang dihasilkan peningkatan damping ini berarti tanah menyerap lebih banyak energi gelombang. Nah, perbedaannya ada di grafik yang mana ini lebih landai dan ini lebih rendah. Nah, untuk soal nomor 3, yaitu membandingkan amplifikasi tanah untuk Fs1 50, 100, dan 200 untuk soal yang nomor 3A. Nah, ini untuk hasil grafiknya, di mana yang ini adalah hasil grafik 50, yang ini untuk Fs 100, dan yang di bawah ini untuk Fs 200. Nah, untuk Fs satunya 50, frekuensi resonansi itu berada di 0,5 Hz, yaitu yang paling rendah, dan puncak amplifikasi gainnya di 65 yang paling tinggi. Nah, klasifikasi kekakuan tanah ini sangat lunak. Nah, untuk Fs1 100 meter per sekon, frekuensi resonansinya berada di 0,8, yaitu menengah, puncak amplifikasi gainnya di 5,5, dan klasifikasi kekakuan tanahnya yaitu lunak. Nah, untuk Fs1 200 meter per sekon, frekuensi resonansinya berada di 1,2 Hz paling tinggi, puncak amplifikasi gainnya di 4 paling rendah, dan klasifikasi kekakuan tanahnya lebih kaku. Nah, untuk kesimpulan dari ketiga grafik tersebut, semakin lunak tanah, yaitu Fs1 rendah, frekuensi resonansinya bergeser ke arah frekuensi yang lebih rendah, dan semakin tinggi kontras kekakuan dengan lapisan bawah yang akan menghasilkan amplifikasi puncak yang lebih besar. Nah, untuk soal nomor 2 yang B, yaitu menghitung Fs30 masing-masing kasus. Nah, ini adalah hasil dari perhitungan di mana Fs150 ini menghasilkan Fs 30,56, yaitu 69,23 meter per sekon dengan klasifikasi batuannya menurut SNI 1726 2019, yaitu tanah lunak. Dan untuk Fs1-nya 100 meter per sekon
itu menghasilkan Fs 30,100-nya 128,57 meter per sekon dengan klasifikasi tanah lunak. Dan untuk Fs satunya 200 meter per sekon, maka yaitu menghasilkan Fs 30 per 200-nya yaitu 225 meter per sekon dengan klasifikasi tanah sedang. Nah, selanjutnya soal nomor 4, di mana soal nomor 4 ini juga soal yang sama. Nah, untuk yang nomor 4C, yaitu membandingkan amplifikasi tanah H1-nya 10, 50, dan 100. Ini adalah hasil dari ketiga grafik. Yang ini adalah hasil dari A1 100, ini hasil dari H1-nya 50, dan yang di bawah ini hasil dari H1-nya 100. Nah, untuk kesimpulan dari hasil grafik ketiga grafik ini, yaitu peningkatan ketebalan lapisan permukaan H1 yang lunak menyebabkan pergeseran frekuensi resonansi ke frekuensi yang lebih rendah, yang menimbulkan risiko resonansi pada struktur yang lebih tinggi, dan nilai amplifikasi puncaknya tetap tinggi karena kontras kekakuan tanah dan bedrock tidak berubah. Nah, dari ketiga grafik ini bisa dibilang untuk grafik yang biru ini sedikit ada perubahan, dan untuk grafik yang merah yang benar-benar berubah itu yang H1-nya 10. Nah, untuk yang soal yang nomor D, yaitu menghitung Fs 30 pada masing-masingnya. Nah, untuk H1-nya 10 itu menghasilkan 180 meter per sekon dengan klasifikasi tanah sedang. Untuk H1-nya 50 itu menghasilkan Fs 30-50-nya itu 100 meter per sekon dengan tanah lunak, dan H1-nya 100 meter itu menghasilkan 100 meter per sekon dengan tanah lunak. Selanjutnya soal nomor 4, soal nomor 5. Mohon maaf ini salah menulis, soal ini adalah soal nomor 5, di mana soal nomor 5 yang A adalah menentukan Fs 30 dari FK FKSH 12 yang diklasifikasi yang diinformasikan pada tabel ini berdasarkan SNI 1726/2019, di mana yang A yaitu menghasilkan 440,56 meter per sekon yang merupakan tanah keras. Nah, untuk soal yang nomor B, tentukan theoretical amplification, yaitu di sini masing-masing row 1, 2, dan row 1, 2, 3, 4 dengan angka yang tidak jauh signifikan, tidak jauh berbeda. Nah, untuk soal yang nomor C, ya, tentukan empirical soil amplification. Nah, ini dari hasil grafiknya, di mana yang merah ini adalah surface dan yang biru ini borehole. Nah, ini untuk grafik frekuensi terhadap amplification. Nah, untuk soal yang nomor D, di mana jelaskan persamaan dan perbedaan dari kedua amplification tersebut, di mana persamaannya keduanya berfungsi untuk mengidentifikasi dan menguantifikasi respon dinamis lokal dari kolom tanah. Nah, keduanya juga menunjukkan frekuensi resonansi yang serupa karena ditentukan Fs dan H lapisan tanah. Nah, keduanya juga menghasilkan kurva yang menunjukkan amplifikasi terhadap frekuensi. Nah, dengan amplifikasi puncak di frekuensi rendah hingga menengah dan penurunan tajam di frekuensi yang tinggi. Nah, untuk perbedaannya, di theoretical amplification itu dihitung dengan model geologi 1D yang menggunakan parameter fisik lapisan F, H, Rho, dan Epsilon. Nah, umumnya mengasumsikan respon linear, kekakuan, dan damping dianggap konstan. Selanjutnya yaitu mengabaikan efek 2D dan 3D, dan juga seringkali menghasilkan gain yang lebih tinggi karena dampingnya itu lebih rendah.
Nah, untuk empirical amplification itu dihitung dari data rekaman aktual, nah, mencakup efek non-linearitas tanah, penurunan F1, dan peningkatan damping akibat regangan gempa yang besar. Selanjutnya, di empirical amplification ini juga dapat menangkap efek 2D dan 3D dari struktur geologi kompleks, dan juga nilai gain puncaknya yang lebih rendah dari hasil teoritis linear. Cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila ada yang kurang, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.